Inilah kajian kita di subuh ini sampai pada surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan seterusnya. Ayat yang telah kita baca tadi yang menyatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan Al-Qur'an, maksudnya iman yang sempurna. Apabila dibacakan Al-Qur'an disebut asma Allah. Asma Allah dengan segala sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Man, ya Dzal Jalali wal Ikram dan sebagainya. Itu zadathum imana, bertambah tingkat keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Begitu pula ketika dibacakan ayat Al-Qur'an bertambah tingkat keimanannya dan mereka bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu selaku nabi yang diturunkan Al-Qur'an kepada beliau. Beliau paling banyak tahu tentang isi Al-Qur'an dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Suatu hari sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran? Sekali tempo Nabi membaca jahar, suara keras. Sekali tempo Nabi membaca lirih, suara pelan. Kemudian Nabi itu seorang ummi. Ummi artinya la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca tulis. Lalu bagaimana cara menuliskan Al-Quran? Nabi panggil sekretaris beliau. Sekretaris Nabi itu tidak hanya satu orang. Tercatat dalam Ulumul Quran, nama-nama sekretaris Nabi itu antara lain: 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 2. Muawiyah bin Abi Sufyan, 3. Zaid bin Thabit, yang keempat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk paling top, paling banyak mencatat Al-Quran. Langsung beliau ambil dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadtu fiyah min lisani Rasulullah 70 ayatan ma naza'ani minhu ahadun. Aku ambil 70 surat dari 114 surat langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak seorang pun yang menyangkalnya. Ibnu Mas'ud siapa? Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat utama min kibaris sahabah. Yang namanya kibaris sahabat itu siapa? Sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat besar yang berada dalam lingkaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi seorang sahabat Nabi itu tidak gampang. Itu termasuk manusia-manusia terpilih di dunia ini. Tidak sembarang orang bisa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di akhirat. Nabi Muhammad itu senang membaca Al-Quran dan juga senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Suatu hari Nabi memanggil Ibnu Mas'ud. Apa kata-kata Nabi Ibrahim? Iqra alaiyal Qur'an. Bacakan hai Ibnu Mas'ud kepadaku Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud menimpali, kaifa aqra'uka? Kaifa aqra'u al-Qur'an? Wa alaikal Qur'an unzil. Bagaimana aku akan membacakan Al-Quran padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau? Apa jawab Nabi? Inni uhibbu an asma' min ghairi. Aku senang membaca, mendengarkan bacaan dari orang yang dari selainku. Lalu dibacakanlah oleh Ibnu Mas'ud surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 41. Ayat 41 berbunyi, fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika bagaimana kaifa idza ji'na min kulli syahid, kaifa idza ji'na min kulli syahid fa kaifa ji'na. Dan kami, jadi bagaimana suatu saat nanti akan didatangkan syahid, seorang saksi atas umatnya. Itu khitabnya kepada para nabi. Para nabi akan dihadapkan kepada umatnya besok di akhirat, akan menjadi saksi bagaimana umatnya itu mengimani apa yang diajarkan, ya, atau tidak beriman. Itu nabi, setiap nabi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahid fa kaifa ji'na. Bagaimana ketika kami datangkan engkau hai Muhammad sebagai saksi. Lalu Nabi salat dumuhu, kedua air matanya mengalir. Nabi menangis
cukup artinya Nabi menyetop bacaan Al-Quran itu. Jadi ini luar biasa kisah Ibnu Mas'ud. Ini seorang sahabat yang utama ya. Orangnya kecil tapi punya banyak kelebihan. Suatu hari beliau diminta untuk naik pohon kurma itu. Pohon kurma untuk memetik buah kurma yang madam. Kemudian tersingkaplah betisnya. Betisnya kecil. Lalu sahabat-sahabat yang menyaksikan buahnya pada tertawa. Lalu Nabi menegur, "Ma yudhikukum, kenapa kamu tertawa?" Lalu Rasul mengatakan, "Inna rijla Abdillah fil mizan athqalu min jabali Uhudin." Ketahuilah bahwasanya kaki Ibnu Mas'ud ketika ditimbang dalam mizanul amal di akhirat lebih berat dari gunung Uhud. Berapa ton beratnya kaki Ibnu Mas'ud itu? Kalau kita analisis sekarang, kalau ada orang masuk Islam, "Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam, tolong ajarkan Al-Quran kepadaku." Apakah Nabi mengajarkan Al-Quran secara tidak? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada para mu'allaf, tapi Nabi merujuk kepada sahabat-sahabat utamanya. Ini tersebut dalam kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Ahaditsir yang ditulis oleh Syekh Ali Mansur min Ulama'il Azhar Syarif. Ada 4 orang yang dirujuk mengajarkan Al-Quran kepada 1. Ibnu Mas'ud, istaqri'ul Quran min arba', 1. Ambillah bacaan Al-Quran dari 4, 1 dari Ibnu Mas'ud. Kedua, ya, Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga, aqra'uhum li Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Zaid bin Thabit. Ini 4 orang yang dirujuk untuk mengajarkan Al-Quran Nabi. Sekarang umat Islam di seluruh dunia itu sekitar 1/5 dari 6 miliar, sekitar 2 miliar umat Islam di seluruh dunia yang masuk Islam. Kalau mereka baca Al-Quran setiap maghrib misalnya, itu pahalanya masih tetap mengalir kepada Ibnu Mas'ud di alam kuburnya. Begitu pula dia ini mendapat julukan begini, sampai Rasulullah menyatakan, kalau man sarrahu ayyaqra'al Quran fal yaqra'hu min qiraati Ibnu Ummi Abd. Kalau kalian senang membaca Al-Quran, maka ambillah bacaan dari Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu? Adalah julukan dari Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud ya, bin Ghafil bin Hudal. Beliau termasuk orang yang punya kelebihan banyak. Kemudian dari bacaan, kemudian beliau juga mendapat julukan Sahibun Na'laih wal Wisada wal Midharah, yang menenteng sandal Nabi kemanapun Nabi pergi. Ke medan perang beliau yang bawa sandal Nabi. Itu ditaruh di lengannya, ditaruh di ini namanya di lengannya. Kemudian yang menenteng Midharah, tempat wudhu Nabi, wal Wisada, bantal Nabi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya beliau termasuk orang yang paling banyak tahu turunnya Al-Quran, kapan Al-Quran itu turun dan di saat apa. Termasuk pada saat naik onta. Jadi kalau Nabi naik onta itu ontanya langsung ambruk. Kalau lagi Jibril membawakan wahyu, begitu beratnya wahyu yang turun dari Nabi Muhammad, sampai onta yang beliau kendarai itu ambruk, jatuh terduduk. Ini luar biasa. Kemudian beliau mendapat doa itu, ada setelah naik pohon kurma itu, lalu Nabi silakan kamu berdoa, doamu akan terangkat ke langit. Dia bingung berdoa seperti apa. Lalu Rasul membimbing, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa murafaqatan bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa a'la jannatil khuld. Ini doa luar biasa. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, aku mohon imanan la yartad, yang iman yang mantap, yang seseorang tidak bisa keluar dari Islam, tidak bisa menjadi murtad. Sekarang banyak kasus-kasus murtad Islam yang sudah dipeluk bertahun-tahun gara-gara pasangannya beda agama, ditawari pelesir ke luar negeri ditinggal. Banyak kasus artis, penyanyi dan sebagainya murtad, itu setiap tahun terjadi itu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang berkesinambungan, bukan musibah demi musibah dalam hidup yang kita alami. Sekarang kalau kita analisis, orang yang dapat keberkahan itu nyumber terus. Tapi kalau tidak berkah, misalnya gaji 3 juta,
3 juta, musibah demi musibah, yang kecelakaan, yang sakit, macam-macam, uang habis. Tapi yang satu lagi sama-sama 3 juta, masih bisa nyeleng, bisa nyicil rumah dan sebagainya. Itu keberkahan. Berkah itu nyumber terus. Kemudian wa na'iman wa murafaqatan bi nabiyyika Muhammadin, dan bisa bertemu kembali dengan Nabi Muhammad sebagai sahabat di Jannatul Na'im. Ini doa biasa. Kemudian satu lagi tadi ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu asalnya begini. Ada Ummu Salamah radhiyallahu an. Ummu Salamah termasuk istri Nabi. Ada seorang sahabat laki namanya Syahr bin Habib datang pada Ummu Salamah. Dia bertanya, makana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma indaki. Apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika Nabi Muhammad berada di sisimu, ya wahai ummah, wahai ummul mukminin. Jadi gelar istri Nabi namanya Ummul Mukminin, disingkat Ummah. Kalau Ummah itu singkatan dari Ummahatul Mukminin. Dijawab oleh Ummu Salamah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala, ya Allah, tetapkanlah hati kami. Allahumma tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, dan atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika berada di samping istri beliau. Ada lagi di dalam Al-Adhkar Nawawi, itu banyak sekali doa-doa. Kalau orang menguasai itu, insya Allah mau menjadi kiai spesialis doa nanti, karena saking banyaknya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah beri keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum, ma'afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.